Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi saya Mega Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya 2 kali gagal monet, tapi pengajuan ketiga berhasil menjadi partner YouTube ya teman-teman ya. Teman, untuk YouTuber pemula contohnya saya seperti saya ya, itu kan saya sudah mengumpulkan 1K dan 4.000 jam tayang, itu berarti sudah bisa melamar menjadi partner YouTube ya. Terus alangkah kecewanya teman-teman, pengajuan saya di kali ini 3 hari baru dapat email seperti ini. Itu jawabannya itu sangat menyakitkan teman-teman, karena ditolak. Jadi kan sia-sia ya membuat channel dan juga jam tayang, juga mengejar subscriber, itu akhirnya ditolak. Untuk saran saya untuk para pemula ya, untuk membuat video seoriginal mungkin, dan jangan dikasih background yang sangat rame itu ya, atau itu biasanya kena klaim hak cipta ya teman-teman ya. Jadi kan daripada kita di belakang kita menyesal ya, dari awal itu kita belajar dulu, kita buat video yang original ya. Pokoknya jangan mengambil video dari kreator lain atau acara TV atau TikTok atau itu ya, itu tidak boleh teman-teman. Itu nanti akan menjadi gagal monet. Kalau gagal ini ya guys ya, email yang dari YouTube berikan kepada saya saat mengajukan monetisasi ya. Permohonan program partner YouTube channel Anda tidak disetujui. Pelajari cara pengajuan permohonan kembali ya. Isinya ini channelnya. Terima kasih telah mengajukan permohonan untuk partner YouTube. Untuk mengevaluasi permohonan Anda, tim kami meninjau channel Anda dengan seksama. Rumah Impian itu kan channel ya. Namun kami mendapati bahwa permohonan Anda tidak mematuhi kebijakan program partner YouTube, sehingga saat ini kami belum dapat menyetujui monetisasi channel Anda. Ini berarti kan ditolak ya teman-teman ya. Kami memberi kebijakan yang kami yakini mendukung terciptanya lindungan dan kesehatan bagi pengiklan, kreator, dan pengguna. Hal ini terkadang membuat kami harus membuat keputusan sulit seperti ini. Harap buka halaman monetisasi. Dan untuk membaca info selengkapnya tentang kebijakan, tentu Anda melaporkan oleh spesialis kami untuk channel Anda. Jika Anda menyesuaikan konten di channel, harap dipertimbangkan untuk mengajukan permohonan kembali, dan dapat mengajukan permohonan kembali untuk program partner YouTube dalam waktu 30 hari. Ini artinya kan di gagal monet, tapi bisa diajukan lagi dalam 30 hari ke depan. Tapi kita harus mengedit atau merubah video kita ya teman-teman. Itu yang apa yang terjadi dengan video channel kita, itu bisa menjadi kok bisa itu gagal monet. Nanti di sana dijelaskan di monetisasi ya. Jadi meskipun tidak dapat monetisasi karena ini adalah masih memiliki akses ke sebagian besar fitur kreator lain, dan dapat mengupload video, mengedit atau menghapus video, dan berkomunikasi dengan walaupun kita tuh gagal monetisasi ya, tapi kita bisa mengunggah video, mengedit atau menghapus video. Pokoknya kita tuh aktivitasnya aman-aman saja, nggak ada masalah ya teman-teman. Channel kita masih bisa jalan. Terus cara pengajuan monetisasi kembali. Kami ingin Anda memiliki kesempatan untuk monetisasi. Tetapi untuk melakukan, Anda perlu melakukan beberapa penyesuaian di channel Anda. Jika Anda mengajukan permohonan kembali, Anda sebaiknya memulai dengan membuka halaman monetisasi dan membaca info selengkapnya tentang kebijakan dan yang dilanggar oleh channel Anda. Kemudian tinjau video Anda berdasarkan kebijakan program partner YouTube dan pedoman komunitas kami. Langkah berikutnya adalah mengedit atau menghapus video dan melanggar kebijakan kami. Harap perhatikan juga bahwa kriteria kelayakan YPP standar yaitu 4.000 jam tayang,
jam tonton dan publik subscriber 1000 ya teman-teman ya. Juga akan tepat diterapkan di sini. Dan waktu 30 hari Anda akan melihat opsi untuk mengajukan permohonan kembali di halaman monetisasi. Jika permohonan kembali diajukan, kami akan memeriksa kembali channel Anda dengan sesama dan akan mengabari Anda melalui email begitu proses selesai. Dan Anda juga dapat memeriksa status pengajuan. Itu berarti kita tuh harus mengedit-ngedit ya teman-teman ya. Nanti saya akan melihatkan itu kenapa ya kita itu gagal monetisasi. Itu di sana ada dijelaskan tentang apa gitu ya. Ya. Jangan di-skip ya biar Chrome. Lalu kita klik bagian YouTube monetisasi ya. Channel Anda tidak disetujui untuk monetisasi ya. Setelah meninjau permohonan Anda, kami menetapkan bahwa channel Anda tidak mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? 1. Tindakan tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Ini masalahnya konten yang digunakan ulang ya. Itu dari upload ya teman-teman ya. Nanti kita melihat apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya teman-teman. Kita baca dulu ini yang nomor 2. Ajukan banding atau ajukan ulang permohonan monetisasi ya. Opsi 1, ajukan banding dengan mengirimkan video jika menurut Anda keputusan kami salah mengirimkan video untuk memberi tahu kami alasan. Kami akan meninjau permohonan Anda dan menyampaikan keputusan dalam waktu 14 hari. Hanya pilih opsi ini saja jika Anda belum menghapus video apapun sejak mengajukan monetisasi channel Anda. Ini artinya kita itu harus membuat video tapi harus bahasa Inggris teman-teman ya. Kita menjelaskan kepada YouTube kalau itu emang benar video kita, terus itu kan lokasi itu emang lokasi yang pernah kita ambil sendiri, pokoknya bukan karya orang lain gitu teman-teman ya, intinya begitu. Terus kalau pengajuan ulang, ini opsi 2 ya. Edit channel Anda lalu ajukan permohonan. Tinjau masukan kami lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan itu pokoknya sekian-sekian ya, tanggalnya itu diajukan ya, itu persyaratannya begitu. Ini artinya kita harus mengedit teman-teman ya. Pertama kita harus mengeblur konten yang kita reupload itu. Kita cek channel kita yang mana ya sekiranya itu menjadi reupload ya. Tapi kalau videonya udah banyak kan pusing mau pilih yang mana ya teman-teman ya. Walaupun kita blur satu, nanti kan ada yang satunya itu nggak ke blur, jadi itu juga nanti reupload. Jadi kita harus menunggu 30 hari lagi baru bisa mengajukan monetisasi. Tapi kalau kita menghapus video, kita harus mengejar jam tayang lagi teman-teman ya. Soalnya kalau masalah kalau masalah subscriber itu masih ada, tapi kalau dihapus video itu jam tayang kita itu berkurang teman-teman ya. Pokoknya kita mulai dulu dari yang mana kita mau dulu ya. Sebelum kita menghapus, kita edit dulu videonya, kita blur ya teman-teman, begitulah. Dan mari kita cek ini bagaimana cara kasih masukan YouTube ke kita untuk mengajukan ulang kesalahan apa yang kita perbuat ya. Ini ya, bentar, ini ya, boleh ya, contoh hal yang boleh dimonetisasi: revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Contohnya kita mengambil dari maksudnya gitu kan, dari channel, maksudnya kita kayak mirip gitu ya teman-teman, tapi itu kita edit, jangan plek sama dengan yang kita ambil dari media sosial tadi teman-teman ya, kali itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Adegan suatu film yang dialognya atau
reviewernya telah Anda ubah. Pokoknya itu contohnya itu komedi atau apa, itu kan walaupun pakai gambar dia tapi suaranya itu pakai kita sendiri, nggak boleh pakai suara mereka gitu ya teman-temannya. Itu namanya udah diedit ya, jangan sama seperti yang kita ambil dari kisah yang kita ambil tadi, contohnya di TV atau di pokoknya komedi itu nggak boleh ya, pokoknya itu suaranya pakai kita gitu. Terus pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan, atau video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya gitu ya. Jadi kita tuh kalau komentar itu ya teman-temannya, kita tuh harus ini teman-teman, harus sesuai video yang kita lihat itu loh, nggak boleh melenceng dari video yang kita lihat itu ya, pokoknya sesuai ya. Terus rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar itu. Contohnya itu tadi teman-teman, itu YouTube lain atau kreator lain udah mengunggah kayak video kita, tapi kita itu boleh mengunggah, tapi kita harus mengedit sekian rupa gitu ya teman-teman. Kita mengedit ya video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lainnya. Contohnya itu ya teman-teman ya, kita ambil dari beberapa TikTok lalu kita gabungkan, itu nggak boleh, itu kan sudah di up dengan orang lain. Jadi kalau kita mau di up di channel kita itu tidak boleh ya. Terus koleksi lagu dari berbagai artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, itu nanti akan terlihat itu copyright ya teman-teman ya, jangan ya, daripada kita menyesal di belakang. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, itu contohnya dari TV atau dari kreator lain, itu kita ambil terus itu kita jadikan satu, itu nggak bisa ya teman-teman, itu kan bukan karya sendiri, jadi itu berbahaya buat channel kita. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain ya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, contohnya si A sudah meng-share, terus si B sudah meng-share, terus kita meng-share walaupun tidak sama tapi tempatnya itu sedikit sama, itu dianggap itu re-upload ya teman-teman ya. Promosi konten orang lain ya, itu nggak bisa ya teman-teman ya, itu nggak boleh ya, walaupun telah mendapatkan izin mereka. Contohnya itu kayak kita promosikan channel orang lain di channel kita, di komunitas kita, itu nggak bisa ya teman-teman, itu dilarang oleh YouTube ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan paham ya, ini ya yang tidak boleh dan boleh, di sini udah dijelaskan ya. Ini ya, kalau kurang paham